Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwal wajibin ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatut tauhid. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, marilah kita bersama-sama meluangkan sedikit waktu untuk belajar dan mengkaji ilmu tauhid dasar sebagai syarat pertama kali pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang harus kita pahami, kita pelajari pertama kali ialah sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat qidam, artinya terdahulu Allah. Sifat qidam termasuk sifat salbiyah, maksudnya sifat yang menolak atau sifat yang tidak menerima kepada sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kebalikan sifat qidam, yaitu sifat hudus, artinya baru. Saudara-saudaraku yang kami hormati, qidamnya Allah, terdahulunya Allah, tidak diawali dengan awalan dan permulaan. Qidamnya Allah tidak didahului dengan awalan dan permulaan. Dan sebelum adanya lafal awalan dan permulaan, Allah sudah ada. Dan adanya segala yang ada dan terdahulu karena diawali dan dimulai oleh zat yang maha terdahulu, oleh zat yang maha tiada awalan. Mustahil bagi Allah kalau Allah berawalan dan bermulaan. Mustahil bagi Allah kalau Allah bersifat kudus atau baru. Kalau Allah berawalan, kalau Allah bermulaan, berarti Allah butuh pada Tuhan yang sebelumnya. Allah butuh kepada Tuhan yang memulainya. Mustahil bagi Allah kalau Allah bermulaan dan berawalan. Mustahil bagi Allah kalau Allah baru. Inilah dalil aklinya dan inilah logikanya. Akal tidak bisa menerima kalau Allah berawalan dan bermulaan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dalil naklinya, dialah zat yang tiada awalan dan akhiran, dan dialah zat yang jelas dan samar, dan dialah zat yang maha mengetahui segalanya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah sifat baqa, artinya kekal Allah. Sifat baqa termasuk sifat salbiyah, maksudnya sifat yang menolak atau sifat yang tidak bisa menerima kepada sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat fana, artinya ruh rusak atau musnah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, baqanya Allah, kekalnya Allah, tidak diakhiri dengan akhiran dan kesudahan. Dan sebelum adanya lafal akhiran dan kesudahan, Allah sudah ada. Dan adanya lafal akhiran dan kesudahan, itu Allah yang mengadakan dan mengakhirkan.
dan adanya segala yang akhir karena diakhiri dan disudahi oleh Zat yang maha kekal. Jadi mustahil bagi Allah kalau Allah bersifat fana atau musnah. Mustahil bagi Allah kalau Allah berakhiran dan berkesudahan. Kalau Allah berakhiran, kalau Allah berkesudahan, berarti Allah butuh pada Tuhan yang mengakhirinya. Dan inilah yang disebut dengan ad-daur dan tasalsul atau Tuhan berantai. Mustahil kalau adanya Tuhan berantai. Maha suci Allah dari akhiran dan kesudahan. Inilah dalil aklinya dan inilah logikanya. Dan akal tidak bisa menerima kalau Tuhan Allah berakhiran dan berkesudahan. Dan dalam dalil naklinya, dalam Al-Quran, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah zat yang tiada awalan dan akhiran, dan dialah zat yang jelas dan yang samar, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tidak ada niatan dari kami untuk menggurui, menghakimi dan menjustis siapapun. Kita semua sama-sama punya kewajiban, yaitu mempelajari, memahami ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, atau ilmu keyakinan. Karena itu wajib segala insan secara individual, wajib bagi perorangan untuk umat muslim supaya mengetahui, memahami siapa yang menciptakannya, siapa Tuhannya, dan segalanya. Karena ilmu tauhidlah yang pertama kali diwajibkan untuk dipelajari, diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi umat muslim. Karena kita semua umat beragama harus mengetahui dan mengenal kepada yang telah menciptakan kita. Jalan satu-satunya yaitu harus memahami ilmu tauhid, walaupun ilmu tauhid dasar, sebagai syarat pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.